Jika hamba tidur, hamba mampu tidur selama 200 tahun. Selama saya tidur, di Jawa akan banyak terjadi perang antar saudara. Yang kuat akan memangsa sesamanya, menghancurkan sesama bangsanya sendiri. Demikian salah satu yang dikatakan Sabda Palon, Raja Danghyang makhluk gaib penjaga tanah Jawa. Pendeta sakti kerajaan Majapahit ini abadi. Dia merupakan penasihat spiritual Raja Majapahit, Prabu Brawijaya yang memerintah pada tahun 1453 sampai tahun 1478. Namun, saat Prabu Brawijaya memeluk agama Islam dan meninggalkan agama Buddha, Sabda Palon menolaknya. Dia juga mengatakan, kelak tanah Jawa akan berubah hawanya. Tanah ini akan terasa lebih panas dan kurang hujan, berkurang hasil pertanian, banyak manusia yang suka berbohong, suka berbuat nista dan mudah berucap janji. Hujan turun tetapi salah waktu, membuat bingung para petani. Malapetaka yang datang terus-menerus itu adalah hukuman bagi manusia Jawa yang berani pindah keyakinan dan akan berakhir jika kembali memeluk Buddha. Sabda Palon mengatakan dirinya adalah Semar. Dalam kepercayaan Jawa, Semar adalah utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan Yang Maha Kuasa, bertugas menjaga manusia untuk menjalankan perintahnya. Apakah Paduka lupa akan arti nama hamba, Sabda Palon? Sabda artinya ucapan, Palon artinya ketetapan. Naya artinya wajah, Genggong artinya langgeng tak berubah. Jadi ucapan hamba ini adalah ketetapan, tambahnya lagi. Sabda Palon mengaku malu kepada bumi dan langit karena tidak bisa menjaga Prabu Brawijaya. Sebelum berpisah untuk selamanya, Sabda Palon mengucapkan bahwa bangsa Jawa akan bangkit setelah 500 tahun dengan agamanya yang lama. Pada saat itu, Jawa akan kembali makmur dan tenteram seperti di awal. Namun, jika ada manusia Jawa yang menolaknya, maka akan dihancurkan menjadi makanan setan. Tanda-tanda terjadinya ramalan itu adalah Gunung Merapi meletus dan laharnya mengalir ke barat daya, serta berbau tidak sedap. Kelak Merapi akan bergelegar, itu sudah menjadi takdir Hyang Widi bahwa segalanya harus bergantian, jelasnya. Dia juga mengatakan, ada waktu yang paling sengsara di tanah Jawa, yaitu terjadi pada tahun Lawon Sabta Ngesti Aji. Ibarat orang yang menyeberang sungai sudah di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya langsung banjir besar. Pada masa itu, akan banyak korban jiwa. Bahaya itu akan tersebar di seluruh tanah Jawa dan tidak bisa dihindari. Ramalan Sabda Palon di atas sudah banyak terbukti. Mulai dari bencana alam, kekeringan, hingga saling perang antara saudara yang menewaskan ribuan, hingga jutaan jiwa pada tragedi berdarah PKI pada tahun 1965 sampai tahun 1966. Kini bencana datang bertubi-tubi, mulai dari gempa yang menewaskan ratusan jiwa hingga banjir, seperti orang yang menyeberang sungai sudah di tengah-tengah, tiba-tiba banjir besar. Apakah Sabda Palon menagih janji? Peri Mardiono dalam buku Sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabda Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun lagi tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi. Jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478, maka Sabda Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Dharma Gandul. Kitab Kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwidi ini menyebutkan Sabda Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Seorang antropolog bernama Paul Steng dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan Sabda Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari Kayangan yang turun ke bumi menjadi punakawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawula. Sosok yang satu ini memiliki kedidikdayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi.